from the Music Factory. Halo, selamat pagi kawan RBT Music Factory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di program RBT Top 9 pagi ini. Selamat. RBT 9 FM, The Music Factory. Kawan RBT, kita masih bersama di Back to 90s. Dan tepat di jam 9 seperti yang dijanjikan, kita di RBT Talk 90 untuk edisi Senin 29 April 2019. Dan saat ini narasumber yang akan berbincang dengan kita adalah satu dari lembaga pendidikan yang ada di Kota Pekanbaru, yaitu SmartFace Global Education. Seperti itu saya ngomongnya ya. Dan kita udah kedatangan narasumber kita, Bapak Amiruddin Tumanggor SE. Ini beliau adalah Ketua Dewan Pembina Yayasan Pena Intelektual Indonesia atau YASPI, yang juga membawahi SmartFace Global Education. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Sehat, Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, gimana? Dekat ya dari RBT ya kalau gedung SmartFace sendiri ya? Dekat sekali. Dan sepertinya keakraban atau kedekatan juga sudah dijalin dari awal-awal RBT kayaknya. Oke, Pak, kita saat ini berbicara seputar bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia handal atau SDM handal yang siap kerja. Ini di bottom line-nya siap kerja bersama SmartFace Pekanbaru atau SmartFace Global Education. Nah, mungkin yang perlu Bapak jelaskan dulu, paling nanti kita akan pengen tahu dulu apa sih itu SmartFace itu sendiri. Silakan, Pak. Iya, baik, Pak. Iya, makasih banyak untuk RBT 90 FM. Yang pertama-tama mungkin saya pengen menyapa seluruh kawan RBT dimanapun berada. Oke. Mudah-mudahan hari ini hari yang cerah, hari yang asik dan hari yang menyenangkan karena dimulai dari Senin. Oke. Nah, kalau orang bilang I don't like Monday, kalau kita harus berubah I like Monday. Oke. Kalau perlu I love Monday ya, I Pak love ya? Monday, ya. SmartFace Global Education itu lembaga pendidikan profesi. Lembaga pendidikan profesi tentunya pasca SLTA. Jadi setara kuliah begitu. Lembaga pendidikan profesi ini kita untuk pendidikan penerbangan lebih banyak dikenalnya begitu, tetapi sebenarnya kita ada jurusan lain seperti pariwisata perhotelan, ada administrasi bisnis juga, kemudian ada jurusan akuntansi dan perpajakan. Namun karena selama ini brandnya itu di penerbangan, akhirnya orang bilang SmartFace Global Education itu kampus penerbangan begitu. Itu sengaja diciptakan seperti itu atau memang udah terjadi saja seperti itu? Terjadi saja seperti itu. Dan kebetulan memang peminatnya itu kan itu bukan hanya dari Riau, tapi dari luar. Daya tariknya itu baik dari Sumbar, dari Sumatera Utara, dari Jambi, bahkan dari Bengkulu. Mereka melanjut pendidikan ke sini itu daya tariknya itu adalah penerbangannya. Dan biasanya mereka yang lulus dari jurusan pilot contohnya di tempat kita, baik jurusan pramugari, ketika mereka sudah bekerja dan itu publishnya itu lebih daripada yang jurusan biasa-biasa begitu. Jadi lebih terkenal di situ. Jadi mereka promo itu lebih kesananya berarti ya. Nah, jurusan kita saat ini yang sudah ada di cabang Pekanbaru ada jurusan pilot. Tapi kita garis bawahi dia bukan pilot school, tetapi untuk pilot preparation. Bagaimana mereka menjelang sekolah pilot belajar dulu di tempat kita. Belajarnya itu sampai dengan belajar simulator juga. Gitu. Kita punya simulator pilot. Kemudian kita juga punya jurusan pramugari. Kita punya jurusan aviation security, APSEC. Kemudian tata niaga penerbangan. Biasanya tata niaga penerbangan ini lebih fokus kepada staff airline. Bagaimana mereka bekerja di bandara, di terminalnya begitu. Kemudian ada pariwisata perhotelan, administrasi bisnis, keuangan perbankan, dan komputer akuntansi. Gitu, ya. Yang pastinya untuk kawan RBT yang tapi kayaknya nggak ada yang nggak tahu kayaknya kalau untuk SmartFace sendiri ya. Ini di Subrantas ya, nomor 41 Panam bisa ditemukan itu. Langsung saja yang mau yang udah kelar SMA-nya nih boleh ke sana juga. Kemudian dari jurusan-jurusan yang dibuka oleh SmartFace sendiri untuk pilot atau pilotnya sendiri lebih
mengedepan seperti itu ya? Apakah memang tadi kalau dari penuturan Pak Amiruddin itu adalah promo dari lulusan itu sendiri? Iya. Lebih cenderungnya mereka ke sana. Iya, betul. Terus nggak ada ini maksudnya nggak ada terobosan terbaru untuk jurusan preparation pilot ini sendiri biar lebih dikenal lebih luas lagi atau bagaimana Pak? Terobosan saya pikir. Apakah konsentrasinya memang di preparation pilot ini saja atau ada pengembangan mungkin nanti suatu saat akan membuka kelas basic dari pilot itu sendiri atau seperti apa? Sampai hari ini belum. Ya? Kenapa? Karena kalaupun kita, andai kata kita punya pesawat untuk praktek di Riau ini tidak dibolehkan, tidak memungkinkan. Oh iya. Karena pusat daripada Angkatan Udara itu di Riau dan daerah Riau itu tidak bisa latihan. Maka kalau harus kita buat di sini latihannya di luar, lebih baik kita bekerja sama saja dengan sekolah pilot yang sudah ada. Begitu. Gitu. Jadi kita hanya pilot preparation, bahkan ada orang yang sudah selesai sekolah pilot menjelang dia mau melamar kerja, contohnya pemantapannya dia belajar lagi di tempat kita. Makanya nggak heran kemarin siswa kita ada yang dari Kalimantan malah yang melanjut sekolah profesi pilotnya di sini. Begitu. Kemudian ini SmartFest sendiri untuk preparation pilot ini memang paling banyak peminatnya atau seperti apa? Apakah di jurusan-jurusan yang dibuka oleh SmartFest sendiri itu minim peminat atau yang banyak ini seperti apa Pak? Iya, sebenarnya yang pasti penerbangan ini paling banyak peminatnya. Namun peminatnya itu selalu diikuti dengan syarat-syarat fisik lah, kemudian bahasa Inggris dan lain-lain. Sehingga kami berikan kesempatan mereka silahkan mendaftar saja. Nanti kita akan adakan placement test. Nah, jika tidak lulus dia di jurusan tertentu, maka ada jurusan lain yang grade-nya lebih rendah. Contohnya, kalau tidak lulus pilot contohnya, dia boleh milih jurusan pramugari. Andai kata pramugari juga tidak memenuhi syarat, maka dia bisa milih jurusan tata niaga penerbangan. Begitu. Berarti SmartFest itu bukanlah lembaga pendidikan penerbangan saja, tetapi banyak jurusan yang sudah dibuka dan juga sudah menghasilkan lulusan-lulusan yang sudah berkompetensi dan sudah bekerja di lembaga-lembaga tentu apakah pemerintahan ataupun swasta ya. Nah, yang menjadi pertanyaan lagi Pak Amiruddin, ini kan banyak nih lembaga-lembaga pendidikan profesi yang lain, bukan hanya SmartFest ya. Bedanya atau keunggulannya apa nih dibanding yang lain nih? Nih poin uniknya apa nih? Iya. Kalau kita sih sebenarnya melihat unggul semua. Namun saya selalu berprinsip bagaimana membuat lampu kita terang benderang tanpa harus mengganggu lampu yang lain kan gitu kan. Wah, filosofinya dalam banget ya Pak ya. Makanya saya tidak pernah kurang tahu juga bagaimana teman-teman kita yang lain. Namun perlu kita sampaikan yang kitanya ini bagaimana begitu ya. Pertama perlu saya sampaikan bahwa keunggulan kita saat ini adalah sepertinya keunggulan jaringan. Jaringan link berarti ya. Pertama link, yang kedua alumni. Nah, jadi alumni ini sudah begitu mengakar, begitu bagus sehingga kadang-kadang kita di suatu daerah pun mau berpromosi begitu sudah ditunggu ternyata. Wah, kok lama kali datangnya begitu. Nah, jaringan ini antara lain kita sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan nasional dimulai dari kerjasama OJT, on job training. Sebagaimana kita tahu perusahaan yang besar itu untuk lintas penerbangan itu seperti Garuda. Anak-anak kita tahun ini magangnya di Garuda. Ada di AirAsia, kemudian Gapura Angkasa, kemudian PT JAS. PT JAS ini juga PT yang berskala internasional yang menghandle penerbangan internasional di Jakarta. Anak kita tahun ini kita kirim ke sana 40 orang ke JAS. Ada PT JKS. Kemudian Angkasa Pura juga. Angkasa Pura itu sebagai pemilik bandara kalau bahasa ringannya begitu. Kita minta izin ke Angkasa Pura untuk OJT anak-anak kita yang jurusan APSEC. Jadi tahun ini kita tempatkan di Padang, kemudian di Pekanbaru, kemudian di Tanjung Pinang dan Soekarno-Hatta, termasuk Jambi. Gitu. Kemudian Sriwijaya juga menjadi langganan kita setiap tahun sudah dari tahun 2010. Jadi kalau dilihat lulusan kita ini bekerja, kalau
karyawan contohnya di satu bandara Soekarno-Hatta, mereka berbaris berfoto. Kalau kita lihat hitung-hitung itu sudah banyak lulusan kita. Kayaknya kebanyakan Smart Fest kayaknya. Antar generasi tentunya. Dari tahun ke tahun. Akhirnya mereka dari satu lulusan Smart Pass menjadi satu tempat pekerjaan di Sriwijaya gitu. Sip. Kayaknya memang sudah boleh dikatakan teruji lah ya lulusan-lulusannya, dan memang bukan hanya konsentrasi di satu lini atau satu program pendidikan yang dibuka oleh Smart Fast sendiri, dan perbedaan itu memang yang perlu dijaga tadi. Ini kayaknya nanti akan pendalaman kita di sesi berikutnya untuk link dan lulusan tadi ya, link dan lulusan tadi ini sangat perlu digali. Kita akan break sebentar untuk sesi ini dan kita akan kembali lagi di sesi berikutnya tetap di RBT 90 FM untuk RBT Talk 90 edisi hari ini.